warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang iri hati dan dengki serta dampak buruknya buat kita. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan, yaitu akal dan hati. Akal digunakan untuk berpikir dan berkembang, sedangkan hati fungsinya untuk merasakan dan menjaga akhlak seseorang. Akhlaknya itu bagus atau buruk tergantung pada hati kita, ya. Gitu. Dalam Islam, hati seseorang menjadi penentu akhlaknya. Apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya pasti ikut buruk. Ya, itu. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlak yang tercela ataupun buruk. Dan salah satu dari akhlak tersebut, ya, yaitu akhlak tercela, adalah sifat iri, dengki, dan hasad. Itu. Kata hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya iri hati atau dengki. Ya, astagfirullahaladzim, kita jangan sampai. Ya. Iri dengki adalah sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, gitu, kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain. Iri dengki merupakan sebuah sifat yang termasuk di dalam salah satu penyakit hati menurut Islam. Ya, itu jangan ditiru. Pemirsa yang dicintai Allah, Allah telah melarang umatnya untuk iri kepada sesamanya dalam hal kemewahan dan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, karena segala yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Gitu, ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itu Quran surat An-Nisa ayat 32. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berbuat iri dengki kepada sesamanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena apa? Karena masing-masing dari mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya, entah itu usaha dengan kerja keras, dengan tenaga dan pikiran kita, atau juga mungkin ya orang bisa lebih karena doanya lebih banyak. Nah,
Sedangkan kita itu kurang, itu bakal kita juga akan kalah dari situ. Ya, maka tidak boleh iri dan dengki. Hendaknya manusia selalu memohon karunia dari Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi kita ya tidak boleh iri dengan siapapun, tidak boleh dengki dengan siapapun. Karena apa? Berarti memang usaha kita yang belum optimal. Ya, itu. Kita harus sadar diri di situ. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Itu. Ya, jadi hasad itu merusak kebaikan. Ya, kita tahu api memakan kayu bakar akan cepat sekali. Nah itu, ya, maka kita tidak boleh itu, ya, tidak boleh hasad. Maksud dari hadis tersebut adalah hasad adalah iri dengki, perbuatan yang dapat menghapus pahala kebaikan kita. Nah, ya, itulah mengapa iri dengki disebut merusak kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan untuk merasa iri hati terhadap kemewahan dan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ya, namun kita diperbolehkan merasa iri dalam perihal ilmu dan bersedekah. Itu boleh. Ya, saya ulang lagi. Kita merasa iri boleh dalam hal ilmu dan bersedekah. Wah, itu kok ngasih sumbangan masjid sampai miliaran, ataupun itu kok bisa 100 jutaan ataupun 50 jutaan, sedangkan kita itu boleh iri. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ilmu misalnya, kok dia sampai sekolahnya, sampai kuliahnya, sampai tingkat tinggi sekali, ya, menjadi seorang dokter, kita kok saya masih S1, kita boleh iri seperti itu. Kenapa saya tidak bisa? Tapi tidak boleh kok itu punya gunung, itu punya mobil yang harganya sekian miliar, ya, itu tidak boleh seperti itu. Kita yang boleh iri yaitu dengan iri ilmu dan bersedekah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Ya, yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar atau sedekah, dan seorang yang diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Itu, ya. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai umat muslim kita hanya diperbolehkan untuk merasa iri dalam hal kebaikan. Seperti iri dengan seseorang yang mempunyai ilmu lebih dari kita, sehingga kita dapat termotivasi untuk belajar lebih giat. Dan dalam Islam kita diperbolehkan iri dalam bersedekah. Misalnya ketika ada orang yang bersedekah lebih sering dari kita, hal tersebut diperbolehkan karena bersedekah merupakan perbuatan baik. Gitu. Pemirsa yang dicintai Allah, ya, saya lanjutkan lagi. Dan orang yang memiliki dengki dalam hatinya menurut Islam adalah apabila melihat orang lain senang, ia merasa susah hati dan gelisah. Dan apabila dia melihat orang lain susah, maka ia merasa senang. Gitu. Perbuatan dengki dapat membuat orang yang menderita penyakit hati tersebut melakukan perbuatan tercela terhadap orang yang dia dengki. Misalnya, nah ini, ya, memfitnah itu orang yang dia dengki, difitnah.
menggibahkan orang yang dia benci, dan lain sebagainya. Itu jangan ditiru, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Boleh ini di-share, ya kan? Nah, kalau banyak orang yang iri, dengki, memfitnah, nah itu, ya. Oleh karena itu, orang yang iri hati dan dengki seringkali terjerumus ke dalam beberapa bahaya. Ya. Kita perlu beristighfar, ya. Saya ulang lagi nih, saya tekankan lagi, orang yang iri hati dan dengki sering terjerumus ke dalam beberapa bahaya. Di antaranya, satu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan iri dengki berarti dia membenci apa yang telah Allah tetapkan. Karena benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berarti benci terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iri dengki akan menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Bisa kita bayangkan, ya. Api menghabiskan kayu bakar berarti langsung habis, langsung tidak ada apa-apanya, ya, itu. Kemudian yang ketiga, hati orang yang iri dengki akan selalu merasa sedih dan susah. Setiap kali melihat nikmat Allah, orang yang ia dengki, ia akan berduka dan susah, dan begitu seterusnya. Betulkah itu? Ya, betul. Betul, ya. Semoga yang punya sifat seperti itu segera diberi ridho sama Allah, ya, untuk menghapus semua sifat itu. Yang keempat, yaitu memiliki sifat yang iri dengki berarti menyerupai orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Nah, tuh, ya. Yang kelima sekarang, bagaimanapun kuatnya iri dengki itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang lain, ya. Saya lanjutkan, para pemirsa yang dicintai Allah. 6. Iri dengki dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya. Itu, ya. Jadi dengki dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Yang ketujuh, iri dan dengki dapat melalaikan seseorang dari memohon nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, bahwa iri dengki dapat menyebabkan dirinya meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya. Ya. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah, ya, yang kesembilan, iri dengki akhlak tercela karena ia selalu memantau nikmat Allah pada orang lain dan berusaha menghalanginya dari manusia. Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Yang ke-10, jika orang yang iri dengki sampai bertindak zalim kepada yang didengki, maka yang didengki itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya pada hari
kiamat. Jadi rasa iri dengki harus dilawan dengan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah memberi ketentuan yang diberikan kepada kita semua. Kedengkian ini harus diobati dengan kita mencintai untuk saudara kita yang seiman. Apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau kita seperti itu, maka kita akan bisa mengikis penyakit dengki yang ada di hati kita tersebut. Karena penyakit hati bisa menjadi penyakit jasmani. Ya, yang sudah pernah saya jelaskan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan tentu ya, ketika penyakit dengki itu bertengger di hati kita, kita juga berusaha untuk menghilangkan dengan cara kita memberikan hadiah kepada dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, saling memberikanlah hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai. Itu ya. Saya ulang lagi, saling memberikanlah hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai. Nah, itu. Dan biasanya mengucapkan salam kepada dia. Maksudnya kalau kita diberi hadiah, kita mengucapkan salam terima kasih. Ya, kalau orang Sunda bilang hatur nuhun, orang Jawa bilang matur nuwun. Nah, itu maksudnya di dalam hadis ini. Karena dengan menyebarkan salam itu akan menimbulkan rasa cinta dan menghilangkan kedengkian. Kita doakan ia dari kejauhan. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa mengikis rasa dengki dalam hati kita kepada orang tersebut. Ya, itu. Jadi demikianlah iri, dengki selain termasuk ke dalam akhlak yang tercela. Ya, ingat, iri dengki adalah masuk dalam akhlak yang tercela. Juga merupakan salah satu tanda ciri-ciri akhir zaman. Nah, semakin banyak orang yang iri, semakin banyak orang dengki, akhirnya terjadi fitnah menfitnah. Ya, berarti itu adalah ciri-ciri tanda akhir zaman. Dan dapat memberikan dampak yang buruk berbahaya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dengan iri dengki berarti dia membenci apa yang telah Allah tetapkan. Karena benci kepada nikmat Allah berikan kepada orang lain berarti benci terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita benci kepada orang lain berarti kita benci terhadap ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Yang kedua, iri dengki akan menghapuskan kebaikan-kebaikannya sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Bayangkan, ya, coba seperti itu. Ya, yang ketiga sekarang, hati orang yang iri dan dengki akan selalu merasa sedih dan susah. Maka kita jangan sampai punya hati yang iri dan punya hati yang dengki. Ya, karena akan sedih, akan susah, hatinya tidak tenang. Setiap kali melihat nikmat Allah atas orang yang ia dengki, ia akan berduka dan susah dan begitu seterusnya. Apakah kita mau seperti itu? Tidak. Ya, jangan sampai itu. Saya lanjutkan pemirsa. Yang keempat itu memiliki sifat iri dengki berarti menyerupai orang Yahudi. Rasulullah SAW ya, bersabda yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Yang kelima, bagaimanapun kuatnya iri dengki itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah dari orang lain. Ya. Iri dengki dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Nah, sayang sekali kita kalau sampai kita punya rasa iri dan dengki. Itu kita harus jauhin
jauhin sekali. Iri dengki dapat melalaikan seseorang dari memohon nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hasad dapat menyebabkan dirinya meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya. Gitu. Hasad, akhlak tercela, karena ia selalu memantau nikmat Allah pada orang lain dan berusaha menghalanginya dari manusia. Itu, ya, jangan sampai kita lakukan. Yang ke-10, jika orang yang iri, dengki sampai bertindak zalim kepada yang didengki, maka yang didengki itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Pemirsa yang disayangi dan dirahmati Allah, demikianlah maka kita harus menjaga hati dalam Islam, dan untuk menyembuhkan penyakit hati Allah telah menyediakan obatnya. Obat hati, ya, dalam Islam adalah dengan membaca Al-Quran. Dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati dan pikiran senantiasa merasa tenang. Allah menjadikan kaum mukmin bersaudara agar saling menyayangi dan mengasihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, mencintai, sayang, menyayangi, dan simpati ibarat satu tubuh. Jika salah satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh organ tubuh yang lain mengeluh sakit, seperti demam dan tidak bisa tidur. Itu, ya, maka kita harus saling sayang menyayangi, cinta mencintai, saling bekerja sama. Ya, semoga Allah menjauhkan dan menghindarkan kita dari penyakit hati yang berbahaya ini. Iri hati dan dengki kita harus jauhkan. Ya, nah itu. Dalam doa kita mohon kepada Allah, jauhkanlah saya dari iri hati dan dengki, jauhkanlah saya dari fitnah. Ya, gitu. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.